Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran Alfiyah bin Malik Tawdih wa Bayan yang ditulis oleh Syekh Abu Muhammad Sa'id ibn Abdul Hadi Al-Yafi'i hafizallahu taala. Hari ini kita masuk di pembahasan at-ta'nits. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Qala syarih hafizahullah ta'ala at-ta'nits. Qala an-nazim rahimahullah alamatu at-ta'nits ta'un aw alif wa fi asma'in muqaddaru ta kal katif. Baik. Masya. Kata belum at-ta'nits terkait dengan ta'nits perempuan. Alamat ta'nits itu ta atau alif. Alamat ta'nits itu tanda muannas adalah ta. Maksudnya ta marbutoy atau alif. Yaitu ta'nits maksura atau mamdudah. Tapi asamin qaddarut ta kal katif. Dan dalam beberapa isim mereka takdirkan adanya ta seperti pada al-katif, asalnya adalah al-katifah. Artinya ada sebagian kata dihukumi mu'annas, tapi tidak ada ta'nya. Maka ketahuilah mereka takdirkan ada ta. Seperti syamsun, mereka hitung mu'annas. Berarti ada takdir apa? Ta. Begitu intinya. Terus. Lamma kana tadhkiru huwa al-asl lam yahtaj ila alamah. Walamma kana ta'nithu huwa al-far' يحتاج إلى علامة فعلامة التأنيث كما قال تاء كفاطمة وحفصة أو ألف التأنيث وهي على قسمين المقصورة كسلوى وليلى والممدودة كصحراء وبخلاء وألف التأنيث المقصورة هي ألف لينة زائدة تكون في آخر الكلمة تدل على أن هذه الكلمة مؤنثة. Ini Masya Allah. Dengan ini langsung jelas kita ya. Karena masalah alif ini kita kadang tidak jelas. Kenapa alif di sini mu'annas, alif di sini tidak? Nah ini dijelaskan di sini. Kata beliau tatkala mudzakkar itu adalah asal, tidak butuh kepada tanda. Jadi tidak perlu antum bilang apa tanda mudzakkar. Kan dia asal. Iya. Dan tatkala ta'nits adalah cabang, butuh kepada tanda. Iya kan? Sama dengan nakirah ma'rifah. Nakirah tidak perlu tanda. Tapi kalau ma'rifah, ada. Karena semua cabang butuh tanda. Butuh jenis. Sementara yang cabang asal tidak butuh. Itu tidak butuh. Maka tanda ta'nits sebagaimana beliau katakan ta seperti Fatimah, Hafsah. Dan alif ta'nits dia terbagi dua. Ada maksurah seperti Salwa, Laila. Dan alif ta'nits mamdudah seperti Sahra, Bukhala. Sekarang alif ta'nits maksura, alif maksura dianggap mu'annas. Dia adalah alif layyinah, lin, sebelumnya fathah, takunu fi akhiril kalimat, yang berada di akhir kata. Masih kurang tadi, zaidah, tambahan. Artinya kalau alif itu bukan tambahan, bukan ta'nits. Misalnya antum dapat gini, al-fata, kan alif juga. Al-fata kan alif juga, tapi kan dia asli. Walaupun asli ya atau asli wow. Iya kan? Asto, alif juga. Tapi kan asli. Yang alif ta'nits ini adalah, ini poinnya adalah, dia yang berada di akhir kalimat, terus zaidah. Dia ternyata alifnya adalah alif apa? Tambahan. Itu ciri-cirinya. Alifnya adalah alif tambahan. Yang menunjukkan bahwa kata itu adalah mu'annas. Wal mamdudatu kadzalik. إلا أنهم لما أرادوا المد زادوا ألفا قبل الألف المقصورة فقلبت الألف همزة والتاء هي الأكثر ولهذا الأسماء التي لم تظهر فيها العلامة قدروا فيها التاء كعين وأذن ويد أسماء جمع أسماء أسام جمع أسماء وأسماء جمع اسم فهي جمع الجمع. Baik. Sementara mamdudah sama juga seperti itu. Pak, maksudnya sama seperti itu. Yaitu alif lin tambahan yang ada di akhir kalimat. Persis dengan itu. Illa hanya saja
annahum bahasanya mereka lamma tatkala aradul mat, tatkala mereka ingin mat memanjangkannya lagi, zadu alifan. Mereka menambahkan alif qabla alif maksuro, sebelum alif maksuro. Jadi sebenarnya sudah ada alif terakhir kan, alif tanwin. Ketika mereka ingin mat, mereka tambahkanlah alif sebelum alif itu. Berarti sekarang jadinya ada berapa alif? Ada 2 alif. Nah, sekarang ada alif setelah alif tambahan. Kan ada waw, ya, atau alif. Setelah alif tambahan diganti apa? Hamzah. Itu teorinya di situ. Jadi alif tambahan setelah alif tambahan. Makanya beliau bilang, jadi mereka tidak tambah hamzah ya. Tambah alif sebelum alif maksuro. Kemudian alifnya diubah menjadi hamzah karena terletak setelah alif tambahan. Terletak setelah alif tambahan. Dan ta itulah yang terbanyak menunjukkan atas mu'annats. Oleh karena itu, isim-isim yang tidak nampak padanya alamat, mereka takdirkan padanya ta. Seperti ain, udun, iyad, tidak ada tanda mu'annasnya. Mereka takdirkan ada ta. Iya. Asamin itu jamak dari asma. Dan asma jamak dari ism. Berarti dia adalah jamak dari jamak. Asamin jamak dari jamak. Bukan jamak dari mufrad. Paham kan? Kan ada jamak dari jamak. Sampai jadi nanti sigu muntahal jumu. Terus. ويعرف التقدير بالضمير ونحو كالرد في التصغير. Berikutnya, dipahami, diketahui takdirnya ta itu dengan domir. Jadi kalau antum tidak paham ya, ini mu'annas atau bukan. Maka dengan kembalinya domir. Dengan kembalinya domir. Ya, ketika orang Yahudi mengatakan misalnya yadullahi maglulatun. Oh, dia pakaikan tak maglulatun. Pada khobarnya yadun. Dipahamkan? Berarti yad itu ada taknya. Paham maksudnya? Kenapa bisa kita tahu? Dengan domir yang ada pada maglulah. Maglulah kan isim maf'ul. Di dalamnya terdapat domir yang kembali ke yad. Antum bisa paham itu? Jadi, antum bisa tahu itu takdirnya apa, mu'annas atau mudzakkar, kembalinya domir. Dengan kembalinya domir. Itu yang beliau katakan. Atau wanahwi atau semisal dengan domir. Gimana ini? Karot dipit tasgiri. Seperti dikembalikan ketika ditasgir. Karena kalau tasrif itu kan, namanya tasrif. Termasuk tasgir. Itu mengembalikan sesuatu pada asalnya. Mengembalikan segala sesuatu pada asalnya. يعرف تقدير التاء في الأسماء بأمور بالضمير فتقول في كتف وهي مؤنثة الكتف أكلتها وتقول العين كحلتها ونحو الضمير الإشارة فتقول هذه عين وهذه كتف وهذه أذن وقوله هذه جهنم التي كنتم توعدون بالخبر فتقول الكتف مشوية والعين جميلة والأذن صغيرة بالتصغير فتقول كتيفة وعيينة وأذينة. Paham tak? Kata beliau, diketahui takdirnya tak pada isim dengan beberapa perkara. Pertama dengan domir. Kamu katakan katib, dia mu'annats, dia perempuan. Karena contohnya al-katifu akal tuha ha, al-ainu kahal tuha ha. Dan semisalnya seperti domir, semisal seperti domir maksudnya isyarah. Kamu katakan hadihi ainun. Oh, mu'annas itu. Karena kalau mudzakkar pasti hada. Hadihi katibun, mu'annas. Hadihi udunun. Dan firman Allah hadihi jahannamu, berarti jahannam mu'annas. Karena Allah pakai apa? Hadihi allati kuntum tu'adun bil khobar. Demikian pula bisa dengan khobarnya. Kamu katakan al-katifu maswiyatun wal ainu jamilatun wal udun sogiratun. Atau dengan tasgir. Kamu katakan kutaiba, uyaina, udaina. Tasgir pakai ta. تمهيد التاء الفارقة تدخل في الغالب على المشتقات فتقول قائم قائمة مسلم مسلمة صائم صائمة وقل أن تدخل على الأسماء الجامدة فتقول رجل ورجلة ومنه حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا
لعن الله الرجلة من النساء وامرؤ وامرأة وإنسان وإنسانة وغلام وغلامة Baik. Terus selesaikan. وهناك 5 أوزان لا تدخلها التاء الفارقة فتكون بدون تاء للمذكر والمؤنث. Baik. Tamhid, pendahuluan untuk setelahnya. Ta yang membedakan, itu ta yang membedakan, yaitu membedakan antara mu'annas dan mudzakkar. Tadkhulu fil ghalib, masuk pada kebanyakannya alal mustaqqat. Jadi biasanya itu ta menjadi pembeda ini mudzakkar muannats masuk kepada mustaq, kata-kata pecahan isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, siag mubalaghah. Pecahan. Iya. Seperti qaim qaimah, muslim muslimah, shaim shaimah. Qalla jarang sekali masuk kepada isim jamid untuk membedakan laki-laki dan perempuannya. Kamu katakan rojul rojulah, jarang begitu. Ya, rojul laki-laki, ya rojulah perempuan menyerupai laki-laki. Gitu maksudnya. Seperti hadits Aisyah radhiyallahu taala anha marfu'an. La'anallahu rojulah minan nisa. Dah, Allah melaknat ar-rojulah. Nah, perempuan yang menyerupai laki-laki dari perempuan. Paham? Bukan Allah melaknat laki-laki dari perempuan. Paham kan? Laki-laki dari perempuan. Bukan begitu. Ini adalah perempuan yang menyerupai laki-laki dari perempuan. Wamru'un imro'atun. Sama itu. Imru'un laki-laki. Imro'atun perempuan. Padahal dia jamid. Insanun insanah. Padahal dia jamid. Gulam gulamah. Padahal dia jamid. Tapi masuk padanya ta. Dan di sana ada 5 wazan akan datang. Ada 5 wazan. Tidak masuk padanya ta untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Paham kan? Maka dia tanpa ta untuk mudzakkar dan muannas. Kita bisa tahu siapa Qorina. Terus. قال الناظم رحمه الله ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيل كذاك مفعال وما تليه كالفرق من ذي فشذوذ فيه ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفة غالبا التاء تمتنع. Baik. Langsung 3 bait. Ya, kata beliau wala tali fariqah. Tatani tidak datang setelahnya sebagai pembeda antara mudzakkar dan muannats jika kata tersebut berwazan faul secara asal dan tidak pula pada kata yang berwazan mif'al, demikian pula mif'il. Demikian pula mif'al yang cepat, mif'al tadi kan mif'il, demikian pula mif'al. Wa ma talihi ta'al farq min di fasyududun fi. Dan ya, apa yang kata-kata yang berwazan mif'il dan apa yang datang setelahnya ta untuk membedakan antara mudzakkar dan muannats pada wazan-wazan yang disebutkan tadi, maka hal tersebut dianggap apa? Syad. Wa min fa'ilin ka qatilin intabi. Dan pada wazan fa'il itu tidak perlu juga memberikan ta ta'nits untuk membedakan antara mudzakkar dan muannats. Seperti kata qatil. Ya, intabi mausufahu ghaliban ta tamtani. Jika ia mengikuti kata yang disifati, maka kebanyakannya ta ta'nits tidak ikut pada kata yang berwazan fa'il. Paham kan? Inilah wazannya. Ya Rizky. Gitu ya. Alhamdulillah. والوزن الأول فعول والمراد به أصلا اسم فاعل وسماه أصلا لأنه الأكثر فتقول رجل صبور امرأة صبور رجل شكور وامرأة شكور فإن كان فعول بمعنى مفعول كركوب فتدخله التاء. ركوب مصدر بمعنى مفعول كركوب فتدخله التاء فتقول بعير ركوب ناقة بعير ركوب وناقة ركوبة. ولا تلي فارقة أخرج ما لو جاءت التاء لا للفرق كتاء المبالغة كرجل ملولة وامرأة ملولة وهكذا رجل فروقة وامرأة فروقة لكثير الخوف وكثيرة الخوف وهكذا رجل لجوجة وامرأة لجوجة لكثير الخصومة. Baik.
Wazan yang pertama yang tidak perlu ta untuk membedakan laki-laki dan perempuan, faul. Yang diinginkan dengan kata aslan maksudnya isim fa'il. Dinamakan asal karena itulah kebanyakan. Faul sering datang sebagai wazan isim fa'il. Paham kan? Iya, walaupun ada juga sifat musyabbahan berwazan apa? Faul atau siap mubalaghah, tapi kebanyakan asalnya adalah isim fa'il. Kamu kata rajulun sabur, imro'atun sabur, tidak perlu untuk bilang saburah. Rajulun syakur, imro'atun syakur. Kalau faul bermakna maf'ul, kan ada juga faul tapi maknanya apa? Maf'ul. Maka ini masuk ta. Itu ciri-cirinya bermakna maf'ul. Kamu katakan ba'irun rokub. Maknanya ba'ir markub. Dinaiki. Dinaiki. Makna isi maf'ul. Wanakotun rokubah. Nakoh dinaiki. Berarti rokub maknanya markub. Rokubah maknanya markubah. Kalau ini datang yang membedakannya. Tadi bermakna fa'il. Tadi itu yang bermakna apa? Fa'il. Dan tidak datang ta yang membedakan, yaitu mengeluarkan apa yang datang ta, tapi bukan untuk membedakan. Kan di sana lagi ada namanya ta lil mubalaghah. Mereka tambahkan ta menunjukkan makna mubalaghah, lebih dari sekedar biasa. Seperti rajulun malulah. Paham ini kan? Rajulun malulah. Ini seorang lelaki yang sudah sangat bosan. Jadi tak di situ bukan untuk membedakan laki-laki dan perempuan, tapi menunjukkan dia sudah sangat, sudah mubalaghah. Imro'atun malula. Demikian pula rajulun faruqa. Imro'atun faruqa. Apa artinya faruqa? Likathiril khawf wa kathiratil khawf. Laki-laki yang selalu takut, perempuan yang selalu takut. Wa hakadha rajulun lajuja. Imra'atun lajuja. Ini lekathiril khusuma. Paham kan? Untuk laki-laki yang suka debat, perempuan yang suka debat. Jadi ta itu menunjukkan apa? Mubalaghah, bukan untuk membedakan muannas dan mudzakkar. Sama dengan allamah. Itu taknya bukan untuk membedakan mudzakkar muannas, tapi itu menunjukkan apa? Mubalaghah. Orang yang sudah sangat berilmu kita bilang al-allamah. Paham kan? Kalau orang baru belajar tidak boleh al-allamah, al-fadil. Dipahamkan? Paham Syekh Afgan? Alhamdulillah. Terus? الوزن الثاني مفعال فتقول رجل مهذار وامرأة مهذار وهو كثير الكلام بما لا ينفع ورجل معلام وامرأة معلام لكثير العلم ورجل مفراح وامرأة مفراح لكثير الفرح وقال تعالى وأرسلنا السماء عليهم مدرارا والوزن. Baik. Wazan kedua mif'al. Ini tidak perlu laki-laki, tidak perlu ta ya. Tidak perlu ta untuk membedakannya. Kamu katakan rajulun mihdar, imra'atun mihdar. Apa artinya mihdar? Kathirul kalam bima la yanfa. Banyak bicara terhadap apa yang tidak bermanfaat. Itu namanya mihdar. Iya, mihdar. Apa istilah kita itu? Basa-basi. Oh iya. Cerita, lemak semua. Paham maksudnya? Ada orang yang ceritanya berfaedah, orang bilang apa? Daging semua. Paham maksudnya ini? Paham rezeki istilah orang sekarang. Gimana ceramahnya tadi? Daging semua. Gimana ceramahnya tadi? Lemak semua. Lemak semua. Paham kan? Nah, itu. Sekarang ini mihdar. Itulah yang lemak semua. Iya. Ini makna mihdar. Banyak bicara terhadap hal yang tidak bermanfaat. Rajulun mi'lam, imra'atun mi'lam. Ini likathiril ilm. Yang banyak ilmunya. Rajulun mifrah, imra'atun mifrah. Likathiril farah. Orang yang selalu bahagia. Ya, yang selalu bahagia. Allah berfirman, wa arsalna samaa'a alaihim midrara. Kami turunkan kepada mereka midrara, hujan yang banyak. Itu sering hujannya. Terus
والوزن الثالث مفعيل تقول رجل منطيق وامرأة منطيق للفصيح ورجل معطير وامرأة معطير. Wazan ketiga mif'il. Kamu kadang rojulun, tidak perlu bedakan dengan ta. Itu pembahasan kita ya. Tidak perlu bedakan dengan ta. Untuk menunjukkan laki-laki atau perempuannya. Kamu katakan rojulun mintiq, imra'atun mintiq. Untuk orang fasih. Untuk orang yang fasih berbicara. Rojulun mi'tir, wa imra'atun mi'tir. Untuk apa ini? Ya, yang berparfum. Yang harum. والوزن الرابع مفعال تقول رجل معشم وامرأة معشم وهو الذي لا يثنيه شيء عما أراده لشجاعته. Baik, wazan keempat mif'al. Kamu kadang rajulun miksyam, imra'atun miksyam. Apa dia miksyam? Dia adalah yang tidak terhalangi, tertahan oleh sesuatu apapun dari apa yang dia inginkan karena beraninya. Karena beraninya. وما يليه كالفرق من ذي فشذوذ فيه إذا رأيت من هذه الأوزان ما دخلت عليه التاء فاعلم أن دخولها شاذ مثل مسكين على وزن مفعيل تقول رجل مسكين وامرأة مسكين وسمع هذا كما ذكره سيبويه وهو القياس لكن الأكثر مسكينة وهذا شاذ. وهكذا عدو على وزن فعول فيقال عدوه فإن أردنا الفاعل وهو من قامت به العداوة فيكون شاذا وإن أردنا من قامت عليه العداوة فيؤنث بالتاء. Baik. Dan apa yang datang tak membedakan maka syad padanya. Yaitu kalau kamu melihat wazan ini, apa yang masuki oleh tak, maka ketahuilah itu maksudnya syad. Seperti miskin. Di atas wazan mif'il. Kamu katakan rajulun miskin, imra'atun miskin. Tapi didengar ini. Sumi'a hada. Hada ya salah harokat itu. Didengar ini. Sebagaimana disebutkan oleh Sibawai. Dan dia adalah kias. Akan tapi kebanyakannya miskinah. Pakai ta. Iya. Dan ini dianggap apa? Syad. Seharusnya miskin. Dia datang miskinah. Demikian pula adu. Di atas wazan fa'ul. Dikatakan aduwah. Kalau kita inginkan dengannya adalah fa'il. Yaitu man qomat bihil adawah. Orang yang ada padanya permusuhan. Adu, musuh. Maka ini syad. Tapi kalau kita inginkan dengannya adalah man qomat alaihil adawah. Yang dimusuhi. Itu maksudnya. Yang dimusuhi. Maka isi maf'ul ya. Maka dimu'anatkan dengan ta. Kan sudah bilang tadi, kalau maknanya adalah isi maf'ul, maka dibedakan dengan ta. الوزن الخامس فعيل بمعنى مفعول وهذا هو الشرط الأول وعرفنا هذا من قوله قتيل والمراد به مقتول. والشرط الثاني أن يتبع موصوفه مقدرا أو مذكورا فتقول رجل قتيل وامرأة قتيل ورجل جريح وامرأة جريح وخروف ذبيح وشاذ ذبيح وشاة ذبيح غالبا أي أن هذا هو الغالب وقد سمع خصلة ذميمة وقالوا فعلة حميدة فأتوا بالتاء وهذا من القليل فإن لم فأتوا بالتاء وهذا من القليل. Baik. Kalau fa'tu fil amar, fa'tau fil mati. Kata beliau wazan kelima fa'il. Wazan kelima fa'il. Tapi fa'il yang bermakna maf'ul. Ini diinginkan adalah fa'il yang bermakna apa? Maf'ul. Bukan fa'il yang bermakna fa'il. Tapi untuk fa'il yang bermakna maf'ul. Karena tadi ada fa'ul yang bermakna fa'il. Bukan fa'il yang bermakna maf'ul. Ya kan? Ini kebalikannya. Fa'il yang bermakna maf'ul. Bukan fa'il yang bermakna fa'il. Ini syarat pertama. Dan kita ketahui ini dari ucapan beliau qatil. Yang diinginkan dengannya adalah maktul. Yang dibunuh. Syarat kedua, dia mengikuti mausufnya yang disembunyikan. Seperti yang disebutkan, kamu katakan rajulun qatil, imro'atun qatil. Rajulun jarih, imro'atun jarih.
khurufun dabih, imro'atun dabih. Imro'atun. Syatun dabih. Tanda seorang lelaki yang dibunuh, seorang perempuan yang dibunuh, seorang lelaki yang dilukai, seorang perempuan yang dilukai. Khuruf, sapi yang dipotong. Ya, kambing yang dipotong. Makna maf'ul. Ghoriban, yaitu ini kebanyakan. Dan telah didengar khislatun damimah. Pakai tak juga. Telah didengar itu. Qalu, dan mereka bilang fi'latun hamidah. Seharusnya kan tidak perlu tak. Tidak perlu tak. Fa'atau bitta. Mereka mendatangkan dengan tak wahada qalil, dan ini sedikit. فإن لم يتبع موصوفة كما لو قلت قتيل وسكت فيجب أن تقول في المؤنث قتيلة. فإن دل عليها شيء فتترك التاء فتقول مثلا مررت بقتيل من النساء لأن قولك من النساء يدل عليه. فإن كان فعيل بمعنى فاعل وجب أن تأتي بالتاء في التأنيث فتقول شريف وشريفة وكريم وكريمة وظريف وظريفة. Baik. Kalau tidak mengikuti mausufnya, sebagaimana antum bilang langsung qatil, wasakatta, kemudian. Kan tadi kan harus datang mausuf. Iya kan, rajulun qatil. Paham kan? Iya, dia sebagai naat. Ada sifat sebelumnya. Tapi kalau antum bilang qatil, kemudian antum diam. Diam. Tidak ada setelahnya apa-apa, tidak ada sebelumnya apa-apa. Maka wajib kamu katakan pada mu'annatsnya qatilah. Fa in dalla 'alaiha syai'un, kalau ada sesuatu yang menunjukkannya, fatatrukut ta, kamu tinggalkan ta'nya. Kamu katakan masalan maratu bi rajulin bi qatilin minan nisa. Dah? Antum tinggalkan ta'nya karena sudah ada kata minan nisa. Karena ucapan antum minan nisa menunjukkan atas dia perempuan. Kalau fa'il bermakna fa'il, wajib antum datangkan ta. Tadi kan kalau fa'il bermakna apa? Maf'ul. Kalau bermakna fa'il wajib antum datangkan ta. Pada ta'nitsnya. Kamu katakan syarif, syarifah, karim, karimah, dorib, dorifah. Paham kan? Ini karena maknanya adalah fa'il. Terus. Fa'idah la ya'ti ta'u fi sifati. La ta'ti ta'u في الصفات الخاصة بالنساء مثلا تقول امرأة حائض ولا يقال حائضة وامرأة حامل ولا يقال حاملة وامرأة مرضع ولا يقال مرضعة لأنه لا يتصف بها الذكور فلا حاجة للتاء. Ini lagi faedah. Ini faedah bagus. Tidak datang ta pada sifat yang khusus untuk perempuan. Jadi kalau memang itu khusus perempuan, tidak perlu ada ta. Kan orang sudah paham, pasti perempuan ini. Ini pasti adalah perempuan. Tidak perlu antum datangkan ta. Antum katakan imro'atun haid. Tidak perlu haid dong. Karena namanya haid pasti siapa itu? Perempuan. Tidak ada orang laki-laki haid. Kalau ada darahnya keluar, pasti bukan darah haid itu. Paham Rizky? Itu lagi apa itu? Lagi ada kecelakaan. Iya. Iya kan? Keras beraknya. Sampai berdarah. Iya, bisa begitu. Iya. La yuqal, tidak boleh antum bilang, tidak dikatakan haidah. Imra'atun hamil, pasti ini perempuan. Iya kan? Laki-laki, tidak ada yang hamil. Kalau besar perutnya bukan karena hamil itu. Iya, itu karena banyak lemak. Paham ini? Atau karena banyak makan. Jelas Rizky toh? Jadi jangan bilang ini laki-laki lagi hamil. Paham ini? Tidak boleh untuk bilang begitu. Karena hamil itu khusus untuk siapa? Untuk perempuan. Paham Rizky? Kenapa kau lihat Ramadan? Iya. Tidak lihat dirinya sendiri. Iya. Bahwa dia juga sedang gendut. Bukan hamil. Alhamdulillah. Iya. Tidak boleh bilang hamil ya. Kan itu sifat untuk siapa? Perempuan. Sifat untuk perempuan. Iya. Demikian pula contoh. Tidak dikatakan karena pula hamilah. Imra'atun murdi. Sama ini. Murdi itu sifat untuk perempuan. Menyusui. Kan tidak ada pernah laki-laki
menyusui, dia disusui. Paham di kita? Kan menyusui tidak? Iya, jelas kan? Tapi disusui pernah nggak laki-laki? Iya kan, beda itu. Iya, la yuqal murdi'ah. Karena tidak disifati dengannya laki-laki, tidak butuh dibedakan dengan tak. فإن قال قائل قال الله يوم ترونها تذهل كل مرضع عما أرضعت. الجواب المراد هنا كل امرأة ترضع ولدها في ذلك الوقت، فإن كانت في حالة الإرضاع فيقال مرضعة، ولكن إن أردنا صفة المرأة فيقال مرضع، وأجازه بعضهم على قلة. Nah, itu jalan keluar. Kalau ada yang berkata, gimana ini firman Allah? Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin. Pakai ta. Padahal itu sifat untuk perempuan. Amma ardoat. Jawabannya, yang diinginkan di sini adalah setiap perempuan yang sedang menyusui anaknya di waktu itu. Maka sungguh kalau dia berada dalam keadaan itu, yang lagi menyusui dikatakan apa? Murdi'ah, saat itu. Akan tapi kalau kita inginkan sifat dari perempuan, paham dah? Bersifat perempuan, sudah sifat perempuan. Ya kan ini kan layak fak. Tidak pernah terpisah dari perempuan. Maka murdi. Tapi kalau keadaan tertentu pada satu waktu, maka boleh antum bilang apa? Murdi'ah. Dan sebagian mereka membolehkan tapi killah. Boleh tapi sedikit. Jarang dipakai seperti itu. Iya. Terus satu bait lagi. وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر. Baik. Berikutnya alif ta'nits maksurah dan alif ta'nits yang mamdudah. Alif ta'nits datu qasri maksudnya maksurah, wa datu maddin maksudnya mamdudah, nahu unthal gur. Seperti contohnya ya muannasnya al-gur adalah al-gurra. Itu al-gurra maksudnya ya. Terus تقدم معنا أن ألف التأنيث على قسمين، ممدودة كصحراء ومقصورة كحبلى، والمراد بأنثى الغرى gurra بأنثى الغر بأنثى الغر غراء، والغرة بياض في الجبهة. Baik. Telah lewat bersama kita. Ini untuk yang telah lewat ya. Bahwa alif ta'nits terbagi dua. Ada mamdudah, maka boleh bilang datu qasrin, datu maddin. Ada yang mamdudah seperti sohro. Dan ada yang maksuro seperti apa? Hubla. Yang jelas definisinya telah lewat. Di syarah. Di syarah. Alif tambahan. Alif tambahan. Itu ciri-cirinya alif ta'nits. Alif ta'nits. Dia adalah alif tambahan. Alif tambahan. Sudah lewat itu. Iya. Kalau ditambah lagi alif setelahnya maka namanya mamdudah. Kalau tidak ditambah lagi alif maka namanya apa? Maksuro. Yang diinginkan dengan unthal gurri, untanya al-gurri yaitu gurra. Wal gurra itu artinya bayadun fil jabah. Putih di jidat. Putih di jidatnya. Sampai situ dulu. InsyaAllah kita lanjut besok. Setelahnya. Masih ya. Ada lagi sisa beberapa bait ya, 7 bait itu setelahnya. Kita ambil satu kali lagi besok insyaAllah. Kita cukupkan. Subhanallah. Ini mudah-mudah semua ya.